Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang membuat food ordering app menggunakan Vue.js sebagai front end dan Laravel sebagai back end-nya. Sampai saat ini tutorial kita udah nyampe sini, yaitu berhasil menyimpan pemesanan barang atau pemesanan item ke database kita. Nah, ini udah aku tambah-tambah ya sebelumnya, dan ini order detailnya. Jadi ini dia hasil aku tambah-tambahin datanya. Nah, kalau kalian lupa, aku liatin ya tampilannya. Ini pesan, dan minuman pesan. Apalagi ini dah. Jadi sekarang harus Pak Andi. Nah, ini kalian lihat dulu ya. Di sini udah ada 6 data. Kalau berhasil ini disubmit, maka kesimpan 7 data. Submit. Nah, lihat di sini ada 7 data berhasil kesimpan. Tapi kalian lihat di sini nggak ada message apa-apa yang menunjukkan bahwa berhasil disimpan untuk order yang sudah kita lakukan. Nah, sebelum melanjutkan sebelum melanjutkan pembahasan, kita bakal enhance ini ya. Jadi kita bakal bikin notification kalau order berhasil dilakukan berupa alert aja. Terus ada tombol proses di sini sehingga nggak bisa pencet lagi tombol submit kalau prosesnya belum selesai. Nah, itu yang bakal kita lakukan sebelumnya. Tapi yang bakal kita lakukan di video kali ini untuk tutorial kali ini adalah kita bakal menampilkan order-order yang udah kita simpan di sini ke berupa table. Mungkin di sini ada menunya, order list. Terus di situ nanti menunya bisa dilihat, bukan menu ya, ordernya bisa dilihat. Terus kalau diklik detail bisa dilihat item-item yang dipesan apa aja. Kemudian dari order-order list tersebut bisa diambil tindakan untuk seperti ini. Chef menyiapkan pesanan, tapi setelah kita harus melakukan sesuatu, chef menyiapkan pesanan, hal yang harus kita lakukan adalah mengubah status sebagai done. Kalau sebelumnya, kalau sebelumnya kita kan berhasil melakukan penyimpanan data order dengan status ordered. Nah, ketika kita melakukan chef melakukan menyiapkan pesanan, dipencet sebuah tombol apa gitu, nanti statusnya bakal berubah jadi done. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh chef. Ini dia, sesuai flow dari business flow yang udah kita tetapkan. Jadi di backend udah kita bikin bahwa cuman chef aja yang bisa mengakses API untuk menyiapkan pesanan lah ya, kita istilahnya, atau memberi status done pada pesanan. Nah, kita udah bikin middleware tersebut cuman bisa dilakukan oleh chef doang. Jadi, goals-nya kali ini adalah kita tampilin order list, terus kita login sebagai chef untuk menyiapkan pesanan atau merubah status menjadi done. Nah, kalau misalnya masih sempet nih, nanti kita bikin sama kayak chef. Kalau chef kan menyiapkan pesanan, nanti kita bikin fitur untuk pencet tombol untuk mengubah pesanan menjadi paid yang bisa dilakukan oleh manajer. Ini ya, menerima pembayaran bakal mengubah status order menjadi paid yang bisa dilakukan oleh manajer dan kasir. Nah, itu juga udah iya benar, kasir. Itu juga udah kita atur di backend-nya. Kalau kalian lihat ini dia nih, able finish order, able pay order itu udah kita bikin juga. Kalau kalian lupa, silakan nonton di pembahasan yang Laravel untuk ini. Oke, jadi aku ulangin lagi. Goals kita kali ini adalah enhance ini dan bikin fitur untuk menampilkan order list beserta untuk mengubah status dari ordered menjadi done yang hanya bisa dilakukan oleh chef. Oke, jadi itu yang bakal kita lakukan di video kali ini. Jadi, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Silakan buka project Vue.js kalian.
buka file order view.view. Kalian bisa cari tombol order yang tampilannya warna hijau ini. Nah, di sini sorry, bukan order ya. Ini dia. Mana sih? Submit. Ini dia, sorry. Nah, kalian bisa cari di file order view, cari tulisan submit ini, yang mana tampilannya warna hijau, submit. Kayak yang aku bilang tadi, kita mau kalau berhasil submit, kita mau bikin notifikasi alert, dan di sini kita ada tombol proses supaya nggak bisa dipencet. Nah, kita bikin yang tombol proses dulu sebelum bikin notification. Gimana caranya? Nah, di sini caranya kita harus pakai kayak begini. Mungkin ada cara lain, tapi cara aku kayak gini. Kita bakal bikin sebuah data baru ya. Namanya processing aja. Dengan nilai awal false. Nah, di sini aku mau bikin pengandaian. Ini disabled ini apa ya namanya, atribut dari HTML biasa. Apakah button ini bisa diklik atau enggak? Contohnya kayak begini. Save. Lihat buttonnya nggak bisa diklik. Kalau aku undo, tulisan tulisan atau atribut disablednya bisa diklik. Tuh. Sedangkan tadi kalau ada atribut tersebut nggak bisa diklik tuh. Kalian lihat sendiri. Nah, di sini kita bakal bikin pengandaian. Disabled ini true or false tergantung processing. Jadi caranya kayak begini. Bind disabled sama dengan processing. Nah, kita save. Lihat. Sebentar, ada yang salah kah? Processing false. Iya, benar, nggak ada yang salah. Lihat, karena disablednya ini adalah nilai processing itu nilainya false, berarti di sini disable adalah false. Maka tombol ini bisa diklik karena disable-nya false. Tuh. Sekarang kita ganti processing ini jadi true. Yang terjadi adalah tuh nggak bisa dipencet. Nah, sekarang bindingnya udah tepat. Processing kayak begini. Oke, nice. Ini nanti bakal kita proses atau kita lakukan lagi ketika submit order dijalankan. Untuk sekarang, ini dulu udah nice. Nah, terus aku balikin processing jadi false. Ini sekarang bisa diklik. Nah, sekarang tulisan submit ini juga aku mau bikin dynamic sesuai status processing. Kalau lagi processing, maka tombol nggak bisa diklik dan tulisannya berubah processing order, kayak begitu. Sedangkan kalau processingnya false, bisa dipencet tulisannya submit. Nah, caranya gimana? Di sini, di submit, kita bisa pakai kumis-kumis. Nah, di sini tinggal if processing sama dengan true, atau kalau kalian males nulis panjang, tulis aja processing gini. Ini menandakan jika true, kayak gitu. If processing sama dengan true, then tulisannya adalah order, processing order ya, processing order, titik, kayak begitu. Jika processingnya false, maka kita bisa ketik submit. Udah, kayak begitu aja, save. Lihat, nah ini karena processingnya adalah false, maka ini tulisannya submit dan bisa dipencet. Sekarang kita ubah processing ini jadi true. Save, lihat, tulisannya berubah jadi processing order, dan tombolnya nggak bisa dipencet. Nah, ini dia kondisi ketika kita lagi nyimpan data order kita ke table ini. Nah, mungkin aja internet kalian lagi lambat, kita nggak boleh dong ngebiarin spam klik ini. Makanya ketika lagi klik submit data ke database, ini kita disable buttonnya supaya nggak bisa di spam, kayak begitu. Itulah fungsi dari disable button. Oke, nice. Sekarang kita balikin ke false. Save, udah balik ke semula. Oke, nice. Sekarang kita atur gimana ada notifikasi. Lihat, ketika submit dipencet, memanggil function submit order. Berarti yang harus kita lakukan adalah di submit order ini. Ini dia. Nah, pertama, kita mau melakukan notifikasi kalau order berhasil dilakukan. Kalian tahu cara penggunaan XCS kayak gini. Then catch
nanti ada sebenarnya finally. Dan itu dijalankan ketika request kita berhasil dilakukan, catch kalau error, dan nanti finally bakal dilakukan setelah berhasil ataupun error. Nah, kayak begitu. Nah, karena kita mau bikin notifikasi bahwa pemesanan berhasil, maka kita bisa taruh di then. Di then ini kita tulis aja alert order apa ya? Order successfully gimana sih? Order saved successfully. Nah, maafkan bahasa Inggrisku teman-teman. Silakan kalian bikin bahasa Inggris yang lebih bagus. Nah, ini kita udah bikin alert kalau berhasil melakukan penyimpanan order, maka muncul alert. Terus kita juga nggak mau membiarkan, kayak tadi kan ketika save masih ada data-datanya, kita nggak mau membiarkan hal itu terjadi. Aku mau ketika berhasil di order, semua data ini kehapus, kayak begitu. Caranya gimana? Ini terserah kalian ya, mau ikutin cara aku untuk menghapus semua data ketika sukses order atau enggak. Tapi kalau kalian mau ngapus pilihannya, ininya mau dihapus semua, ini mau dihapus juga, kalian bisa ikutin cara aku ini. Nah, kita bakal ngapus ordernya. Kalian ingat, kita menyimpan data order di sini, orders. Jadi, karena ini nilai awalnya adalah array kosong, kita bisa balikin lagi ketika sukses, kita bakal balikin this orders sama dengan array kosong. Terus kita punya juga table no dan customer name. Ini dia. Kita mau kosongin ini dua juga, berarti kita bisa ngetik this customer name, kita bikin nilainya string kosong. This table no, kita bikin nilainya juga string kosong. Udah, ini bakal bikin semua ke reset jadi kehapus gini lah. Nah, ini kalau berhasil submit, ini kehapus, ini kehapus gitu nantinya. Kayak begitu. Oke, apalagi sekarang, oh iya, button. Kita mau ketika lagi proses order, ini buttonnya nggak bisa dipencet kayak yang udah kita bikin tadi di sini. Processing order, submit, ini nggak bisa dipencet, dan lain-lain. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Logikanya ketika pencet kan jalanin submit order. Nah, submit order ini kita disable dulu. Kita processingnya kita true-in dulu supaya buttonnya ini nggak bisa dipencet. Ingat, kita mau button nggak bisa dipencet ketika lagi proses penyimpanan data. Nah, jadi logikanya kita bisa melarang user untuk memencet tombol ketika lagi proses submit order ini. Nah, kapan dibolehin lagi? Ketika udah berhasil, baik itu gagal atau berhasil, yang penting udah melalui proses 2 ini, baru kita bikin tombolnya bisa dipencet lagi. Nah, makanya dari situ kita bisa menggunakan yang namanya finally. Ini sebelum titik semikolon, kalian enter, titik, tulis finally kayak begini, penulisannya kayak begini. Kita bisa pakai arrow function kayak begini, gini. Nah, kita mau ngapain? Kita bikin this processing sama dengan false. Udah selesai kayak gitu, teman-teman. Nah, ini kan baru kita balikin ke false-nya. Kapan bikin processingnya jadi true? Kita bikin processing true-nya di atas tulisan XYZ ini. This processing sama dengan true. Nah, jadi flow-nya ketika button dipencet, dijalanin function submit order, terus processing jadi true, button nggak bisa dipencet, proses, mau dia berhasil, mau dia gagal, ya, mau dia berhasil, mau dia gagal, dia bakal menjalankan finally, yaitu membalikin lagi processing ini jadi false, sehingga button bisa dipencet. Oke, kita coba aja supaya kalian bisa ngelihat hasilnya gimana. Aku pesan, lihat, di sini data terakhir Pak Andi, dan ada sebanyak 6 data ya. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, ada 6 data. Nah, kalau berhasil ini 7 data seharusnya. Oke, pesan. Oke. Jadi udah ada banyak. Aku bikin aja Pak Joko. Tabelnya 05 kayak begitu. Lihat, prosesnya ketika aku submit seharusnya tombol ini bakal nggak bisa dipencet lagi. Kalau berhasil bakal muncul alert. Lihat, submit. Tuh, processing order ya.
Ini juga muncul oke. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya alert ini nggak muncul, kalian nggak bisa mencet ini karena lihat udah warnanya kayak begini, nggak bisa dipencet. Nah, sekarang kalau misalnya aku pencet oke, ini semua bakal kehapus kayak yang aku bilang tadi. Orders bakal dibalikin jadi array kosong dan nama dan table no juga bakal kosong. Kita lihat oke, tuh. Semuanya jadi kosong, berarti semua yang aku pengen udah berhasil tercapai. Nah, itu dia yang aku mau bikin. Jadi, kalau kalian mau ikutin cara aku, silakan ikutin cara aku sampai berhasil kayak begini. Lanjut ya, kita bakal bikin menu baru, order list, gitu, untuk menampilkan semua data order. Oh ya, ini belum aku refresh tadi ya. Tuh, udah jadi 7 karena berhasil menyimpan data. Oke, kita bakal bikin menu baru, order list, yang mana bakal memunculkan ini dia ordernya. Terus kalau dipencet, mungkin bisa muncul detail dari order. Mungkin bisa pindah halaman atau kayak mana, nanti aja lihat sendiri. Oke, kayak begitu. Jadi, kalian buka project Vue.js kalian, buka file apa ya, navbar ya, buka file navbar dan kalian tambahin aja order list di sini. Setelah order ya, copy aja order ini, copy, paste. Coba kita lihat dulu rule atau business flow. Apakah ada larangan untuk setiap role untuk melihat order list? Kayaknya nggak ada larangan ya. Nggak dilarang, jadi kita nggak bakal membatasi dengan VIF role ini. Oke, di sini aku bakal hapus VIF role ini, hapus aja. Di sini aku bakal ganti order list, kayak begitu. Terus di sini kita bakal bikin pindah ke link order list, kayak begitu kira-kira. Oke, save dulu, terus buka project navigator kalian ini, cari di src, terus router, index.js, kita bakal copy paste yang order ini, copy aja di sini, paste aja. Nah, di sini kita bikin path-nya order list, name-nya order list, komponennya order list view, kayak begitu. Save dulu, terus di sini kita bakal duplicate aja. Product add ini kita ganti jadi order list view. Ini juga kita memanggil order list view, tapi kita filenya belum dibikin, nggak apa-apa. List view, save dulu, terus kita bakal bikin file baru di folder views ini. Kita klik kanan aja, new file, bikin nama filenya adalah order list view.view, enter. Nah, bikin bukan HTML ya, aku jadi lupa, view init. Oops. Bikin struktur file Vue.js biasa, aku bakal bikin ini halaman order list, save. Nah, sekarang kita lihat apakah error, refresh. Ada error ini kayaknya ya. Ini error kayaknya. Kita lihat konsol, order list view is not defined. Oke, kita belum melakukan sesuatu nih. Order list view belum kita define. Sebentar, aku kok lupa ya. Copy ini kayaknya ini deh. Order list view. Oh, penulisannya teman-teman, kelebihan view-nya. Save. Nah, sekarang udah betul di sini komponennya. Lihat tuh. Udah ada menu order list, kalau diklik berhasil, ini halaman order list. Oke, pembuatan routernya udah berhasil, pembuatan filenya udah berhasil. Sekarang kayak biasa, kita bakal copy paste sampai menu ini muncul di halaman order list. Oke, kita bakal copy dari sini aja ya. Scroll ke atas terus, kita bakal copy ini dia navbar bla 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 bla. Kita copy dan kita paste di sini. Paste. Oke. Terus kita bakal include navbarnya ini. Ambil ini. Import navbar bla 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 bla. Copy paste aja semua ya. Copy paste semua. Karena itu bakal kita butuhin juga nantinya.
di bawah script. Nah, kayak begitu. Terus kita copy lagi ke bagian komponen navbar ini, copy. Di dalam export default, copy kayak begini. Terus jangan lupa karena di navbar ini kita manggil username dan role ID, berarti kita harus copy bagian data ini. Paste. Untuk sementara sisain username dan role ID dulu karena kita butuh cuman username dan role ID aja. Oke, nice. Coba ya save dulu, kita lihat. Nah, udah muncul tapi di sini belum ada hi-nya karena ini belum mengenalin username-nya siapa dan role ID-nya siapa. Nah, untuk mengenali kita harus copy bagian mounted ini. Copy, paste di bawah data. Nah, kita bisa hapus get items karena kita nggak perlu get items. Di sini juga kita nggak perlu pakai pengusiran ya. Di sini kan jika role-nya bukan 4 dan bukan 1 maka ditendang ke home. Nggak perlu kita hapus karena semua role bisa mengakses file menu order list ini. Oke? Nah, jadi ini aja yang perlu di copy. Jika nggak login maka ditendang ke halaman login. Oke. Selesai, save. Lihat hasilnya tuh. Hi manager. Order list ada di sini sekarang. Nah, oke, nice. Kita lihat ada error apa enggak? Nggak ada error. Jadi kayak begitu teman-teman. Silakan kalian ikutin cara aku. Bikin file, bikin router, dan copy paste semua yang dibutuhkan sampai navbarnya jadi kayak begini. Kita bakal desain sebuah table di sini yang berisi order-order ini dia. Oke, jadi kita bakal bikin di bawah navbar ini di halaman order list view sebuah header H2 mungkin. Judulnya adalah order list. Kayak gini, save, lihat. Oh, kita harus terapin ini dulu ya. Aku mau bikin kotak tengah. Jadi aku pakai kelas bootstrap dulu. Namanya div class sama dengan container kayak begitu. Nah, selesai baru kita ketik yang tadi. Save, lihat. Nah, udah ada di sini, tapi aku pengen ada jarak di atasnya, berarti di kelas ini spasi margin top 5. Nah, udah ada jarak. Oke, nice. Di bawah order list kita bakal bikin sebuah table. Nah, table ini karena kita menggunakan bootstrap, ya udah kita ambil aja dari bootstrap. Kalian cari table di bootstrap. Kalian bisa copy paste aja, aku bakal copy biar cepet. Paste. Rapiin. Sebentar, rapiin gimana ya, kok aku lupa. Ctrl Shift F, bukan. Format mana dia? Kok nggak ke format ya? Format dokumen with view nggak mau. Prettier, jelek ya, jelek. Aku manual format aja lah ya. Oke, kita coba save. Ini belum. Save, lihat hasilnya. Oke, ini dia table yang bakal nampak nantinya. Di sini kita ganti ya, karena kita mau munculin customer name, table no, order date, order time, status, total, waiters ID, cashier ID nanti aja. Ini aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data dan 1 untuk nomor. Jadi ada 7 kolom ya yang mau kita tampilin. Berarti kita ganti di sini. Ini biarin aja nomor. Kita ganti jadi customer name. Terus table number, order date, table no, order date, terus time, status, total dulu baru status lah ya. Total, status. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 kolom. Terus
save dulu, lihat. Oke, 7 ya, cukup. Sekarang aku mau memunculkan data aslinya. Nah, untuk data asli, kita hapus ini semua. Hapus dulu deh ya semua. Kita bakal ngambil datanya sesuai data asli. Nah, jadinya kayak begini. Untuk pengambilan data, kayak biasa, kita bakal pakai Axios. Nah, kita intip dulu nih di backend kita. Untuk mengambil data order, mana dia endpoint-nya? Endpoint-nya ternyata order. Ini dia. Oke, berarti kita copy dulu yang udah ada aja Axios-nya. Kita lihat. Oh, sebentar. Kita bisa melakukan ini, teman-teman. Kan kita pengen ketika order list ini page-nya diakses, langsung muncul data. Berarti kita bisa bikin mounted dulu. Kayak begini kira-kira. Nah, di bagian mounted ini, kalian bikin this, aku kasih nama aja get orders. Kayak begitu. Terus di bawah mounted, kalian bisa bikin method. Nah, method tulisannya kayak begini ya, aku lupa. Kayak begini. Kita bakal bikin method yang namanya get orders. Nah, untuk ngetes, kita kayak biasa, alert, test, save. Lihat. Ketika aku refresh atau akses order list, dari sini order list, muncul tes. Oke, berhasil dipanggil ini get ordersnya. Nah, tinggal kita akses datanya aja menggunakan Axios. Nah, tinggal copy paste kalau udah sampai sini. Mulai dari Axios sini sampai finally. Nah, sebenarnya kalau finally nggak mau bisa kita hapus. Lagi pula di sini finally kan buat true atau false processing, kita nggak pakai itu, jadi hapus aja nggak apa-apa. Oke, terus di sini kita ganti buka backend kalian. Karena endpoint-nya adalah order, berarti kita harus ikutin apa yang ditulis. Metodenya adalah get. Kita ganti dari post jadi get. Terus ini endpoint-nya order, benar order. Terus kita nggak perlu ngirim payload, berarti ini payload kita hapus semua. Nah, sisain headers. Kenapa? Karena order ini ada di dalam sanctum, harus login. Ini dia penanda kita lagi login. Oke, headers bla 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 bla. Nah, ini bisa aku hapus dulu dan kita lihat berupa console log. Kita lihat data return-nya kayak gimana supaya kita bisa kembaliin data atau nampilin data sesuai dengan format yang benar. Nah, kita console log aja dulu buat ngelihat hasilnya. Ini errornya catch-nya nggak usah diapa-apain. Dah, biarin aja kayak begini. Oke, nice. Sekarang kita klik kanan, inspect element, bagian konsol. Kita refresh lah ya. Ini dia data yang kita dapatkan. Kita dapat 7 data sesuai yang kita inginkan. Nama, or ID-nya, order date, order time, status, table no, dan total. Ini bisa kita taruh semua di sini. Oke, nice. Datanya udah dapat, tinggal kita format-format aja supaya bisa masuk ke sini. Respons hasilnya adalah, aku refresh dulu ya, ulang. Masuk ke data, berarti aku bisa klik data di sini. Terus masuk ke data lagi. Oke, kita coba save lagi. Nah, oke, dapat datanya doang. Berarti respons data. Nice. Nah, sekarang aku mau nampilin data yang kita dapatkan ini ke sini. Nah, untuk itu aku bakal bikin di sini di data, yaitu orders. Berupa array kosong kayak begini aja. Kita coba aja dulu ya. Terus, di sini kita bisa pindahin this, bisa nggak ya? Orders sama dengan response data titik data. Nah, kita lihat dapat nggak? Ini kita buka dulu bagian order list view. Kita punya, belum ada, aku save dulu. Lihat order list view. Nah, ini dia datanya. Kita udah berhasil memasukkan data ke dalam sini, orders. Lihat, ada 7 data, sama kayak di sini ada 7 data. Nah, udah berhasil masuk ke orders. Tinggal apa? Ya udah tinggal looping aja di sini. Di bagian T body, kita pakai TR kayak begini. Benar nggak ya? Kita coba aja dulu.
Di sini V4 sama dengan kalau V4 itu order in orders, kayak begitu. Tanda petik ya, lupa. Oke, nice. Sekarang kita bisa coba dulu TD kayak begini. TD kita pakai kumis order. Coba ya, save. Kita lihat hasilnya. Nah, dapat datanya teman-teman. Ini dia. Oke, nice. Sebentar. TR. Kayaknya aku salah naruh V4-nya deh. Sebentar ya, aku pikir dulu. TR. Apa di sini ya? Aku coba dulu teman-teman. Di sini. Aku tambahin key-nya ya supaya ada 1 sama dengan index. Oke. Ini aku hapus. Di sini aku bikin index. Terus yang kedua adalah order titik customer name. Customer name apa? Customer underscore name. Terus yang ketiga table no apa? Table underscore no. Terus order date, kita bisa lihat order underscore date. Terus order time. Terus total. Terus status. Oke, kita coba ya. Save, lihat hasilnya. Nah, indeksnya nggak dapet ini ya. Untuk angkanya kenapa? Sebentar. Aku pencarian dulu. Ini dia. Item index in. Kayak begini ya. Berarti aku copy paste aja ini dulu ya teman-teman. Atau nggak usah deh. Kita bisa ganti V4 kayak begini, ordernya dalam kurung. Terus apa lagi? Aku nggak hafal strukturnya. Koma, index. In orders, key-nya index. Dah kayak begitu. Save, lihat. Nah, dapat indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aku lupa supaya nggak mulai dari 0 pakai apa. Tapi kalau mau, kalian bisa indeks plus 1 kayak begitu. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, itu cuma buat penomberan aja. Penamberan. Ngasih nomor gitulah. Nah, sekarang balik lagi. Lihat ke tampilan. Sekarang kita udah punya data. Customer name, Ben Jackman, table 001, order date, time, total, sama status. Jadi sesuai yang ada di database. Ada 7 data. Di sini juga ada 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nice. Status juga udah ada. Nanti kita bikin di sini ya options atau action, edit atau set as done dan lain-lain. Nah, untuk sekarang tampilannya kayak begini. Tapi aku mau edit sedikit-sedikit di sini. Kelas sama dengan text center supaya di tengah tulisannya. Terus aku mau bikin di sini MB3 supaya ada jarak. Terus aku mau ini beda warna ya. Kita bisa lihat di Bootstrap ada beda warna. Ini terlalu norak. Ini aja selang-seling. Selang-seling bisa kasih ini table stripped namanya. Oke, kita bisa ke kelas table. Paste table stripped, save. Lihat datanya tuh selang-seling warnanya. Oke, nice. Jadi untuk sekarang kayak begini aja teman-teman. Pastikan di halaman order list kalian udah berhasil nampilin data order sesuai database yang kalian punya. Ini dia. Kalau kita ngelihat data ini kayaknya kurang lengkap ya. Kayak misalnya kita nggak tahu nih siapa yang nerima pesanan. Sedangkan di database kita udah ada siapa yang nerima pesanan. Di sini waiters ID,
adalah ID dari user yang input pesanan tadi. Nah, di sini belum muncul. Nah, kita mau munculin datanya. Gimana caranya? Sedangkan data yang di return adalah ini. Cuman customer name, ID, order date, order time, status, table no, dan total. Nah, caranya gimana? Caranya berarti kita harus nambahin codingan di backend kita. Nah, untuk nambahin codingan di backend kita, buka project backend-nya. Nah, kita lihat di bagian ini, API get order ini. Lihat yang nulisnya ada di order controller, functionnya index. Buka order controller, function index. Nah, kita di sini bakal nambahin. Kalau di sini kita cuman dapetin data ini doang, kita mau dapetin data apa tadi? Waiters ID, berarti kita harus nambahin di sini. Ini kan cuman select bla 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 sampai total, kita bisa nambahin select ID. Kok select ID sih? Waiters ID. Waiters underscore ID gini. Nah, sekarang kalau kita save, lihat sekarang udah ada, refresh dulu ya. Nah, sekarang udah ada waiters ID-nya siapa. Nah, ini kan baru ID-nya doang. Nggak mungkin dong kita nampilin ID 1. Kita mau nampilin ini. Mana dia user? Name-nya. Jadi 1 berarti di sini muncul manager. Kayak begitu. Nah, kita mau nampilin gitu. Berarti kita harus bikin relationship-nya. Nah, relationship-nya gimana? Kita bisa bikin, di sini kan berkaitan sama order. Ya udah, buka model order. Kita lihat ada nggak sih? Ini dia. Kita udah bikin function relationship ya. Ini namanya waiters untuk mendapatkan siapa waitersnya. Ya udah, kita tinggal tambahin aja di sini. Select bla 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 bla. Tambahin with apa order with kayaknya deh. Nah, jaga-jaga kalau multiple kita pakai array aja. With petik siapa nama apa nama functionnya? Waitress. Ya udah, tulis waitress. Nih, waitress. Save. Kita lihat hasilnya. Refresh. Lihat di sini udah ada data waitress. Tapi kan data waitress ini kebanyakan nih. Padahal kita cuma butuh name-nya doang. Nah, gimana caranya supaya nggak muncul semua? Ya udah, di waitress ini ×2 kita mau nampilin name. Kita bikin aja name. Kayak begitu. Save. Lihat, refresh lagi. Hasilnya ada nggak? Ternyata waitress-nya 0. Kenapa? Karena kita nggak bisa naruh name doang. Kita harus nyertain ID juga. Jadi, waitress ×2 ID name. Save. Kita ulangin, refresh. Nah, di sini kita lihat waitress ID name. Dapat deh manager. Nah, kayak begitu teman-teman. Jadi, kita tinggal kasih aja di sini. Dibuka lagi front end kalian. Kita bikin di sini waitress. Nah, di sini juga kita tambahin di sini order. Kita kan dapat datanya yaitu waitress, berarti order titik waitress. Waitress. Karena kita mau ngambil name-nya doang, berarti waitress titik name. Udah, save. Lihat hasilnya. Nah, dapat deh waitersnya yaitu si manager yang jadi waitersnya pas ngambil orderan. Oke, nice. Sekarang bagaimana dengan cashier? Mana dia? Cashier di orders. Lihat strukturnya. Sama waiters ID-nya nulnya no. Oke, nice. Cashier sekarang. Kita mau nampilin data cashier di sini. Mungkin aja order listnya nampilin data yang udah selesai, udah paid. Nah, kita atau manajer pengen tahu, siapa sih ini yang kasirnya yang bikin datanya udah paid, aku mau tahu dong. Nah, ini kita bisa munculin kayak waitress tadi. Nah, di sini di backend ya, di backend kita tambahin lagi di sini. Kita udah bikin functionnya yaitu cashier. Ya udah, caranya sama kayak tadi. Di sini with kita bikin array. Nah, setelah petik yang pertama, petik waitress ×2 ID name petik, kita kasih lagi yang kedua yaitu apa? Yaitu namanya cashier. Save. Nah, sekarang kita lihat datanya. Inspect elemen bagian konsol. Kita refresh. Lihat datanya kita udah mendapatkan
nggak dapat apa-apa. Cashier sama dengan 0. Kenapa nggak dapat apa-apa? Ya, karena data orders cashiernya masih 0 semua. Sekarang kalau aku coba isi asal-asalan, yaitu cashiernya adalah chef. Lihat datanya, refresh. Kita lihat di sini kita bisa dapat cashier. Kenapa nggak ada? Sebentar, aku lihat kayaknya ada yang salah. Waitress with cashier belongs to user. Cashier ID. Sebentar teman-teman, ini kayaknya ada kesalahan di cashier ini. Bentar ya, aku lihat dulu apa aku salah data. Bener kok, nggak ada salah datanya, dia juga di Ben Jackman. Cashiernya 2, di sini 2. Oke. Kayaknya ada yang salah, atau kita coba cek lagi, refresh. Lihat datanya. Cashiernya kosong. Kalau aku network, di sini order, mana sih? Refresh deh. Order 200, data cashiernya 0. Oke teman-teman, ini kayaknya perlu aku periksa dulu kenapa cashiernya 0. Seharusnya kalau udah aku sembarangan isi di sini, seharusnya cashiernya adalah user yang ID-nya 2, yaitu si chef yang muncul di mana dia? Di sini. Nah, seharusnya ini yang muncul chef sama kayak waiters tadi, ID-nya berapa, name-nya save, dan lain-lain seharusnya muncul, tapi mungkin ada kesalahan penulisan di Laravel-nya. Nanti aku periksa dulu. Nah, ketemu teman-teman, salahnya di mana? Ternyata konyol banget salahnya. Di sini kita lihat kita berhasil ya untuk cashier 0, sedangkan waiters ini ada datanya. Kenapa begitu? Karena kita lupa nambahin ini. Jadi kita mau menampilkan cashier, kita harus nampilin foreign key-nya dulu, cashier ID. Di sini kita udah nampilin waiters ID, tapi kita mau nampilin cashier tapi nggak nampilin cashier ID di sini, nggak nulis select-nya. Nah, dengan begitu kita harus bikin cashier ID kayak begitu. Nah, save, sekarang udah bener. Lihat, refresh. Ini clock out ya, aku login lagi. Order list. Nah, lihat ini. Cashier sekarang udah ada datanya tuh. Cashier ID 1, cashier datanya banyak banget. Nah, cashier ini kita samain aja kayak waiters, yaitu kita ambil ID sama name-nya aja. Berarti di sini kita bisa bikin cashier .2 ID, name, save. Udah selesai. Refresh. Dapat cashier ID sama name-nya doang. Nah, tinggal di Vue.js kita tambahin di sini. Udah, kita buka Vue.js kita. Di sini kita tambahin cashier. Di sini kita tambahin order cashier name kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat cannot null reading name. Oke. Kenapa begitu? Karena ada data yang 0. Jadi, kalau kalian lihat di sini order cashier. Nah, lihat cuman satu data doang yang ada data cashiernya, sedangkan data yang lain kosong atau 0. Nah, error karena kita ngasih di sini name. Nggak mungkin ada name kalau 0 titik name. Itu yang menyebabkan error. Nah, solusinya gimana? Supaya yang muncul cuma cashier doang, nggak usah yang lain. Nah, kalau misalnya kita mau munculin untuk data yang punya cashier doang, gampang. Kita titik kayak gini aja. Jika order cashier ini ada, maka kita bakal bikin order cashier name save. Apa nggak bisa ya di ini PHP ya, lupa aku. Kalau ini Vue.js JavaScript kayaknya nggak bisa, berarti harus pakai ini aja, ternary operator. Else kayak begitu. Nah, lihat udah berhasil ya. Jadi kayak gini tulisannya. Jika data yang ditampilin ini punya data cashier, maka kita tampilin name dari cashiernya. Kalau enggak ya udah string kosong aja kayak begini jadinya. Oke, nice. Karena ini kita udah bisa menampilkan data cashier, berarti yang tadinya data asal-asalan kita balikin kayak semula 0 aja. Nah, oke, nice.
ini dia. Jadi kayak begini ya, kalian bisa ikutin caranya update di backend kalian, tambahin cashier ID, with waiters ID name, cashier ID name. Di sini juga ada waiters ID di select-nya. Jadi penambahan waiters ID, cashier ID di select, terus tambahin with ini di backend kalian. Oke, nice. Sekarang kita tambah satu lagi, yaitu action. Action ini kita bikin untuk menampilkan halaman detail aja lah ya. Action. Terus kita bikin di sini TD. Bikin aja view detail. Save. Refresh. Nah, nanti kita bikin linknya. Kalau diklik, maka buka order ID 1, order ID 2, dan lain-lain. Nah, untuk sekarang kalian ikutin dulu tampilannya sampai kayak begini dan memunculkan action view detail di sini untuk tambahannya. Oke, karena waktu udah lebih dari setengah jam, durasi video ini lebih dari setengah jam, untuk tutorial kali ini sampai sini aja dulu, yaitu kita udah berhasil menampilkan order list, yang mana kita juga menampilkan data relationship-nya, siapa waitersnya dan siapa cashiernya. Nah, di sini kita udah berhasil ya, bikin halaman order list, nampilin order list, dan mengambil data dari database kita. Nah, untuk selanjutnya, kita bakal ngelanjutin view detail untuk menuju halaman baru, nampilin data detail dari order. Misalnya aku klik 1, muncul customer name-nya Ben Jackman dan lain-lain. Terus muncul juga order detailnya, yaitu item apa aja yang dia beli. Nah, nanti mungkin ada button untuk action, yaitu contohnya ubah menjadi ubah menjadi done. Mana ya? Nih, ubah menjadi done dalam rangka si chef mau menyiapkan pesanan. Terus kalau misalnya statusnya udah done, tombol yang muncul adalah payment atau paid atau apalah gitu, yang intinya adalah si cashier atau mana dia, manajer bisa nggak? Oke, menerima pembayaran. Cashier atau manajer bisa mengubah atau bisa melihat tombol untuk mengubah status order dari done yang diubah chef tadi, diubah menjadi paid, yang artinya pesanan itu udah dibayar. Nah, kayak begitu untuk video selanjutnya. Rencananya kayak begitu, tapi nggak tahu ke depannya gimana. Pokoknya untuk sekarang kita udah sampai sini aja dulu, nampilin order list. Jadi silakan kalian ikutin. Oke teman-teman, kayak begitu aja. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silakan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.